AB, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli mengakibatkan jembatan penghubung desa ambrol. Ratusan korban banjir di kota Toli-Toli mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah daerah. Harga cabai di pasar tradisional Palu anjlok dalam 2 pekan terakhir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah Rabu sore menyebabkan Sungai Toweli meluap dan menggerus bagian oprit jembatan di Desa Malangga, Kecamatan Gala. Derasnya arus mengakibatkan bagian bawah jembatan amblas dan memutus akses menuju Desa Wisata Malangga. Jembatan yang selama ini menjadi satu-satunya penghubung warga, kini tak lagi dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Luapan air tak hanya merusak jembatan, namun juga merendam pemukiman di 3 desa, Malangga, Kalangkangan, dan Ogomoli. Sejumlah warga dilaporkan sempat mengungsi saat ketinggian air meningkat. Petugas terus melakukan pemantauan di sepanjang aliran Sungai Toweli. Tim BPBD Sulawesi Tengah telah menurunkan 2 unit alat berat untuk normalisasi sungai di Desa Dadakitan dan Lembe. Dan dalam waktu dekat 2 unit tambahan akan dimobilisasi ke Sungai Toweli untuk mempercepat penanganan darurat. Info yang kami terima dan kebetulan ada teman-teman dari provinsi juga yang sudah berada di lokasi, itu memang bagian dari oprit jembatan itu agak amblas. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini ada penanganan yang signifikan dari instansi terkait, karena kebetulan perintah Pak Gubernur terhadap Dinas Bina Marga dengan BPBD untuk berkoordinasi lebih lanjut bagaimana penanganan secara cepat dan tepat, dan juga harus dikomunikasikan ke teman-teman Balai Jalan dan Jembatan dari Kementerian PU. Jadi memang kondisi sungai di Malangga itu dalam beberapa tahun terakhir memang cukup mengkhawatirkan, karena itu dari Kecamatan Galang sendiri ada 3 desa yang memang agak terdampak akibat dari curah hujan yang cukup tinggi ini, dan memang kondisi sungainya juga sudah terdapat sedimentasi yang cukup tebal. Tanggul-tanggulnya pun itu sudah cukup mengkhawatirkan juga, jadi memang agak memerlukan perhatian ekstra. Sektor antara Pemprov dan Pemkab Toli-Toli. Cuaca di lokasi masih berawan dan BPBD mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi hujan susulan serta pergeseran tanah di sekitar sungai. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan. Pasca banjir yang melanda Kelurahan Toweli, Kota Toli-Toli mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli menyalurkan paket bahan pokok kepada para korban banjir yang terdampak. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban warga yang terdampak banjir. Sebanyak 200 paket bahan makanan diberikan kepada kepala keluarga yang terdampak banjir. Paket bantuan berupa beras 5 kg, mie instan, serta air mineral merupakan bantuan langsung dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang disalurkan melalui BPBD setempat. Terima kasih kepada BPBD, Dinas Sosial yang sudah berusaha sesuai dengan harapan saya sebagai pemerintah akan mengurus masyarakat yang kena banjir. Alhamdulillah bantuan diurus sampai ke provinsi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatiannya untuk kenanya musibah banjir yang ada di Toli-Toli. Beliau menyampaikan kepada saya kalau banjirnya masih bermasalah, saya akan turun. Saya bilang alhamdulillah Pak, malam itu juga selesai. Begitu hujan berhenti, alhamdulillah airnya juga sudah surut. Cuma memang masyarakat kita butuh perhatian. Nah, hari ini kami akan menyerahkan bantuan dan insya Allah besok ada lagi, karena sementara dalam perjalanan.
hari ini yang kami serahkan adalah bantuan dari Pemda. Yang hari ini insya Allah yang diurus Dinas Sosial dengan Pak Wakil BPBD hari ini berangkat. Katanya tadi sudah ada di jalan dan insya Allah akan kita bagi habis di mana yang kena bencana banjir yang kemarin ini. Tim asesmen BPBD Toli-Toli berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan agar pembagian bantuan pangan tepat sasaran. Tim memastikan jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir, khususnya yang bermukim di Kelurahan Toelei. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah rumah warga di kawasan Jalan Anoa, Kelurahan Toelei, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, pada Minggu 26 Oktober 2025 lalu terendam banjir setinggi 7 meter. Sebanyak 125 warga yang terdampak terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat mereka untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, BMKG Stasiun Geofisika Palu menggelar sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Kegiatan digelar di ruang rapat Bantaya, kantor Wali Kota Palu, Kamis pagi. Melibatkan peserta dari berbagai unsur seperti TNI Polri, BPBD, komunitas, dan media massa. Para peserta mendapat pembekalan tentang penanganan awal gempa bumi hingga cara membaca informasi resmi dari BMKG. Setelah menerima pembinaan, peserta melakukan simulasi lapangan. Mereka diajarkan teknik merunduk atau jatuh ke lantai, melindungi kepala, dan berpegangan erat pada pelindung sembari berlari menuju titik kumpul evakuasi. Latihan ini menggambarkan langkah yang harus dilakukan saat gempa terjadi di area perkantoran maupun permukiman. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi gempa bumi dan tsunami serta menumbuhkan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Kota Palu. Kota Palu memiliki potensi gempa bumi yang bersumber dari patahan Palu Koro yang terbagi dalam 5 segmen yang merupakan sesar-sesaran yang aktif di Sulawesi Tengah dan membentang di wilayah tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, patahan Palu Koro pernah memicu beberapa gempa bumi signifikan, salah satunya gempa bumi Palu berkala 28 September tahun 2018 dengan magnitudo 7,5 sekarang. BMKG juga mengenalkan sistem peringatan dini tsunami seperti warning receiver system, sirene, dan aplikasi info BMKG. Edukasi ini sebagai upaya membangun masyarakat tangguh bencana, khususnya di Kota Palu yang pernah dilanda gempa dan tsunami 2018 lalu. Baik, terima kasih. Sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi dalam kegiatan sekolah lapang gempa bumi Kota Palu 2025, untuk seluruh masyarakat Kota Palu, kita juga belajar dari kejadian gempa bumi dan tsunami Palu 2018. Untuk masyarakat kita bisa belajar saat apa saja mitigasi yang harus dilakukan, upaya-upaya mitigasi yang harus dilakukan saat terjadinya gempa bumi dan tsunami. Jika suatu saat terjadi gempa bumi dan tsunami, di antaranya adalah saat terjadi gempa bumi kita tidak boleh panik. Maka dari itu kita perlu mengetahui upaya-upaya mitigasi yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah melakukan prosedur drop, cover, and hold on, yaitu kita melakukan perlindungan kepala, tengkuk, dan kepala yang harus kita lindungi. Utamanya kita menghindari hal tersebut dari jatuhnya material-material yang ada di atas. Program sekolah lapang ini juga mendukung inisiatif Tsunami Ready Community dari UNESCO dengan target membentuk komunitas pesisir siaga tsunami. BMKG bersama pemerintah daerah terus mendorong sinergi antar lembaga untuk mewujudkan zero victim saat bencana. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.